Gaya hidup Indis masa kolonial. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam budaya, baik kebudayaan di daerah-daerah maupun kebudayaan yang dibawa oleh bangsa asing. Berbicara mengenai kebudayaan yang dibawa oleh bangsa Barat pada masa kolonial di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, tidak terlepas dari kebudayaan Indis. Kebudayaan Indis adalah proses akulturasi, dalam kurung, pertemuan dua kebudayaan antara kebudayaan Barat, dalam kurung, Belanda, dan kebudayaan Timur, dalam kurung, Jawa, yang didukung oleh masing-masing etnis berbeda dan mempunyai struktur sosial yang berbeda pula. Pertemuan dua kebudayaan antara orang-orang Belanda dan masyarakat Jawa inilah yang dinamakan kebudayaan Indis. Dampak dari adanya perubahan sosial di Indonesia melalui politik etis atau politik balas budi yang dilaksanakan pada tahun 1900 menyebabkan adanya pertambahan dan perbaikan pendidikan untuk masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa. Pemerintah kolonial memberi kesempatan kepada putra-putra kaum priai untuk menempuh pendidikan di Universitas Leiden, dalam kurung, negeri Belanda. Selain putra-putra dari kaum priai yang mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Belanda, kaum terpelajar Indonesia pribumi yang tidak memiliki garis keturunan priai atau keturunan jauh darah biru juga diberikan kesempatan oleh pemerintah kolonial untuk memperoleh pendidikan di Belanda bersama putra-putra dari kaum priai. Setelah mereka selesai menempuh pendidikan di Belanda, akhirnya mereka kembali ke Indonesia dan membantu untuk mengembangkan kebudayaan Indis sehingga mereka dikatakan sebagai golongan pendukung kebudayaan Indis. Kebudayaan Indis sangat berkembang dalam berbagai bidang berkat adanya bantuan dari putra-putra kaum priai dan kaum terpelajar untuk mengembangkan kebudayaan ini. Ketika putra-putra dari para kaum priai dan kaum terpelajar Indonesia, dalam kurung, pribumi, tiba di Jawa, mereka membentuk kelompok sosial baru. Kelompok sosial yang dibentuk oleh mereka dikenal dengan istilah No Priai, dalam kurung, priai baru, atau homines novi, dalam kurung, orang baru. Terbentuknya kelompok sosial baru bukan semata-mata karena para kaum mereka merupakan keturunan atau bukan keturunan dari priai atau keturunan jauh darah biru. Akan tetapi terbentuknya kelompok sosial baru ini dilatar belakangi karena mereka telah memperoleh pendidikan Barat di Belanda. Adanya kesempatan untuk putra-putra priai dan kaum terpelajar Indonesia pribumi untuk memperoleh pendidikan di Belanda dilatar belakangi oleh berakhirnya tanam paksa atau Kulturstelsel pada tahun 1870 serta munculnya politik etis pada tahun 1900. Inilah yang membuat perubahan pada pendidikan di Indonesia bagi mereka sehingga para golongan baru ini dapat menempuh pendidikan di Belanda. Selain para golongan baru ini dikenal sebagai kaum neopriai atau homines novi yang telah memperoleh pendidikan di Belanda. Oleh karena itu, mereka juga dikenal sebagai kaum cendekiawan atau golongan intelektual atau kaum elit oleh para kaum pribumi atau orang Belanda. Seiring dengan berjalannya waktu, lambat laun kehidupan para pendukung kebudayaan Indis memasuki masa modernisasi yang merupakan dampak dari adanya kebudayaan Indis dalam kehidupan mereka. Contohnya dapat dilihat dari cara berpakaian, kebiasaan makan, hingga hobi. Proses modernisasi pada masyarakat Jawa ini berkembang dengan sangat cepat tetapi melalui tahap-tahap dan seiring berjalannya waktu. Dari penjelasan yang telah penulis tulis di bagian awal, penulis merasa tertarik untuk mengkaji gaya hidup Indis dari para no priai pada masa kolonial. Penulis merasa bahwa kebudayaan Indis di Indonesia khususnya di Jawa tidak terlepas dari pendukung kebudayaan Indis, salah satunya dari kaum no priai. Dalam konteks ini penulis lebih menyoroti ranah budaya pada masyarakat Indis mulai dari munculnya budaya Indis di Jawa.
Siapa saja pendukung kebudayaan Indis sampai dengan gaya hidup dari para pendukung kebudayaan Indis pada masa kolonial. Munculnya budaya Indis. Sebenarnya kata Indis di Indonesia bermula ketika dalam abad ke-16 Indonesia dikuasai oleh bangsa Portugis, yang kemudian bangsa Portugis menamakan Indonesia dengan sebutan India Portugis. Akan tetapi pada zaman ketika Portugis berada di Indonesia, kosakata tersebut tidak begitu didengar. Belanda kemudian datang dan berhasil mengalahkan Portugis. Babak selanjutnya Belanda menamakan Indonesia dengan sebutan Hindia Belanda atau Nederlands Indi, yang berarti nama daerah jajahan Belanda di seberang lautan yang secara geografis meliputi jajahan di Kepulauan Nusantara yang disebut Nederlands Oost-Indie. Istilah Indis jika dilihat lebih banyak ditampilkan dalam bahasa Belanda yang berkaitan dengan beberapa organisasi pergerakan seperti Indische Party, Indische Vereniging, Indische Katholieke Party, atau Indische Sosiaal-Demokratische Vereniging. Kehadiran orang Belanda di Indonesia selama 3 abad memberi pengaruh pada segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia dari zaman kolonial sampai sekarang, yang walaupun ada beberapa unsur budaya yang sudah hilang. Salah satu contoh pengaruh Belanda di Indonesia dapat dilihat dari budaya. Adanya pertemuan kebudayaan Belanda dan kebudayaan Jawa yang disebut kebudayaan Indis. Dua kebudayaan yang berbeda yang didukung oleh masing-masing etnis yang berbeda dan mempunyai struktur sosial yang berbeda pula, akan tetapi sering berjalannya waktu makin erat antara budaya Belanda dengan budaya Jawa. Secara harfiah, Indis berasal dari kata Indische yang berarti Hindia. Indis Hagas atau Indisman dalam bahasa Belanda memiliki arti orang Belanda yang dulu tinggal lama di Indonesia. Sebelum terjadi akulturasi antara dua kebudayaan tersebut, sebenarnya peradaban kebudayaan Indonesia sudah sangat tinggi. Pada awal Belanda datang ke Indonesia, budaya Belanda dapat dikatakan lebih mendominasi gaya hidup Indis di Jawa. Hal ini dapat dilihat ketika para pendatang bangsa Belanda menetap di Indonesia. Mereka membawa kebudayaan murni dari Belanda dan mereka datang tanpa membawa istri dan anak-anak mereka, sehingga terjadi perkawinan campuran. Akan tetapi hasil keturunan perkawinan campuran antara orang-orang Belanda dengan masyarakat pribumi Jawa tidak diakui oleh masyarakat karena mereka dianggap telah merendahkan martabat dan merupakan pengkhianatan terhadap masing-masing bangsa. Akibatnya perkawinan campuran hanya dapat terjadi di kalangan mereka yang pola pikirnya tidak terikat terhadap nilai-nilai kesukuan. Oleh karena itu, pengaruh Belanda yang sangat besar lambat laun semakin berkurang karena kebanyakan dari mereka masih memegang nilai-nilai kesukuan dari masing-masing budaya.